Sementara ini aku aman di kota Tamala. Keluar dari sini akan bongkar identitasku. Kalau ketahuan aku masih hidup, Mawar Hitam akan habisi aku lagi. Aku harus apa? Kau tidak apa-apa? Dia muntah darah dan pingsan. Dia pingsan karena aku menabraknya. Nathan, Anda tetap nggak mau ke RS Zenobi. Kami harus apa? Dia mungkin nggak punya uang. Kasian sekali. Dia terluka sangat parah. Setelah keluar dari Vermilion, aku harus berbuat baik. Hari ini, aku akan menolongmu. Ini obat khusus. Kau beruntung. Kenapa Anda bangun? Hei! Siapa yang selamatkan aku? Dokter, siapa nama wanita itu? Dia juga pasienku, namanya Roxana Torres. Dia punya restoran di Jalan Selamat. Roxana? Itu tunanganku. Semua makanan sudah keluar, selamat menikmati. Bos Roxana, dia nggak cuma cantik, tapi masakannya juga enak. Enak, kayak makan. Katanya dia masih lajang. Siapa pria beruntung yang akan menikahinya nanti ya? Betul. Jabi Ligar! Aduh. Dasar pria mesum! Setiap hari kau di sini. Melihat apa, ha? Ayo pulang. Cepat. Aduh. Tunggu. Anda belum bayar. Harga makanannya 120.000 dan mangkuk yang pecah totalnya 200.000. Sudah goda suamiku, masih mau minta uang juga. Bayar makanan itu wajar. Dan juga aku tidak goda siapa-siapa. Nona Roxana jangan marah. Ini, ambil ini. Enak saja. Semuanya, lihat ini. Wanita ini, andalkan kecantikannya. Setiap hari goda pria makan di sini. Tidak tahu malu. Lihat ini. Diam kau. Nona Roxana, ini, jangan marah ya. Demi wanita ini, kau pukul aku. Jabi, pergi. Kau. Nona Roxana begitu cantik, tapi masih saja lajang. Bukannya ini Iya, bencana benar. buat kota Tamala kita. Ayo usir dia dari Tamala. Keluar dari kota Tamala. Keluar dari kota Tamala. Sepertinya, kalau aku mau tinggal lama di kota Tamala, aku harus cari pria dan menikah. Aku penasaran siapa pria yang dijodohkan sama aku. Bagus kalau aku bisa menemukannya. Keluar. Ayo keluar. Cepat keluar. Cepat keluar. Cepat keluar. Ayo keluar. Diamlah! Siapa kalian memaki Nona Roxana? Pakai jas jadi semakin tampan. Ternyata mawar hitam sepertiku juga bisa jatuh cinta, menikah dan punya anak. Kau gugup sekali ya? Enggak. Aku cuma menyesal nggak bisa kasih kamu pernikahan. Aku tidak peduli soal itu, selama kau tidak benci aku. Mana mungkin aku benci kau?
Kau selamatkan hidupku. Hutang selamatkan nyawamu. Kau balas dengan dirimu sendiri. Hmm? Hah? Hmm. Kau... Fokus. Ini adalah malam pernikahan kita. Nggak sangka bisa menikahimu. Istirahatlah. Aku mau kunjungi ayahku dan kasih kabar baik ini. Ayah, aku telah menikahi Roxana. Dia sangat baik. Juga cantik. Gelas anggur ini kusiapkan buat ayah. Ayah, aku bersumpah dengan darahku akan menghabisi Mawar Hitam, merebut grup Stain, dan balaskan dendammu. Hah? Mana dia? Kau sedang apa? Istriku, kenapa keluar? Di luar berangin. Cepat masuk ke dalam. Kau terluka. Kau yang melukainya. Kenapa? Istriku, kalau kau tahu aku terbenam dengan rasa balas dendam, apa kau akan meremehkanku? Jangan sembunyikan. Ini plat memorial ayahku. Hari ini kita menikah, jadi aku mengunjunginya. Dan kasih anggur pernikahan. Maaf, aku tidak tahu ayahmu sudah meninggal. Dia ayahmu, artinya ayahku juga. Biar aku sampaikan hormat. Tunggu, istriku. Biar aku lepaskan kainnya dulu. Oke. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba platnya hancur? Apa yang mertuaku tahu? Aku sembunyikan identitas Mawar Hitam. Dan dia menolakku. Suamiku, apa ayah tidak suka aku jadi menantunya? Mana mungkin? Istriku, jangan dipikirkan. Ayahku dihabisi seorang penjahat. Meninggal dalam dendam. Ayah mungkin mau aku cepat balaskan dendamnya. Siapa penjahat yang menghabisi ayahmu itu? Pembantai yang sangat kuat. Pembantai? Aku sudah bunuh banyak orang. Ayah suamiku, tidak mungkin aku yang bunuh kan? Suamiku, kalau aku yang bunuh ayahmu, kau mau apa? Aku pasti habisi kau. Demi balaskan dendam ayahku. Istriku, aku cuma bercanda. Kau ini cuma orang biasa. Mana mungkin kau jadi musuhku? Betul. Suamiku cuma orang biasa. Begitu juga ayahnya. Tidak mungkin dia mati di tanganku. Aku terlalu banyak berpikir. Ayo masuk. Suamiku! Istriku? Istriku?
Istriku, selamat ulang tahun pernikahan pertama. Istriku, kau kenapa? Kau gak suka? Tidak. Aku suka sekali. Aku cuma tidak pernah terima hadiah seperti ini. Aku jadi senang sekali. Istriku, kedepannya aku akan cari banyak uang dan kasih kau hadiah setiap hari supaya kau jadi wanita paling bahagia di dunia. Aku sudah jadi wanita paling bahagia. Apa ini? Bantu pasangkan. Oke. Suamiku, terima kasih. Terima kasih. Sudah buat aku merasakan cinta dan dicintai. Angkat dulu teleponmu. Istriku, aku buat sup di dapur. Harusnya sudah matang. Aku keluar dulu. Tunggu aku. Ya? Tolong katakan hal yang penting. Kalau enggak, habisi kau. Bos, aku dapat pesan. Orang Vermilion muncul di kota Tamala. Mereka sepertinya mencari mawar hitam. Mawar hitam ada di kota Tamala? Katanya dia terlihat di sekitar kota sebelum bersembunyi. Kenapa mereka mencarinya? Apa kau tahu? Samuel sepupumu menghubungi Vermilion akhir-akhir ini. Aku curiga. Dia tahu Anda nggak mati. Dan cari mawar hitam buat bunuh Anda lagi. Kalau begitu, biarkan mereka tahu. Aku akan hadiri pesta topeng keluarga Stein. Bos, Anda? Aku mau pancing mawar hitam. Demi balaskan Damaya. Supnya sudah siap. Bos, siapkan beberapa makanan. Nggak bisa dipercaya, kita dikirim ke sini buat cari orang. Mana mungkin mawar hitam sembunyi di tempat kumuh begini? Orang-orang Vermilion mencari mawar hitam. Kalian tunggu apa? Cepat pasak. Aku... Maaf, toko kami tidak buka hari ini. Silakan pergi. Di tempat terpencil seperti ini, ada wanita cantik juga. Sudah setengah bulan aku nggak sentuh wanita. Kebetulan sekali. Sikap apa itu wanita murahan? Aku bisa menghabisimu, tahu? Kenapa bicara begitu sama wanita cantik? Lihat nih. Bukannya di sini ada makanan dan minuman? Ha? Iya. Cantik. Ayo minum sama aku. Aisyah. Berani-beraninya kau dorong aku. Kau cari mati ya? Tidak, aku tidak boleh bertindak. Kalau suamiku tahu identitasku sebagai mawar hitam, dia pasti membenciku. Hei, kakak, jangan marah. Istriku nggak bisa minum. Biar aku yang temani. Lepaskan dia. Kau mau temani aku? Suamiku! Memang kau wanita? Lepaskan aku! Istriku, aku nggak apa. Cuma karena anggota Vermilion kau sombong sekali. Suatu hari nanti, aku pastikan kau dan mawar hitam akan habis dengan tanganku. Aku harus apa supaya kau lepaskan istriku? Lepaskan istrimu? Boleh. Kau merangkak ke sini. Dan aku lepaskan istrimu? Enggak, kalau identitasku terbongkar, bukan cuma aku saja, tapi istriku juga bisa dalam bahaya. Merangkak, kalau nggak mau. Aku buat dia jadi milikku di depanmu. Jangan. Aku lakukan. Suamiku! Suamiku! Jangan suamiku! Cantik, kau pukul suamimu. Kau mau ikut aku pergi ya? Aku bersumpah tidak akan sakiti siapapun lagi. Tapi kau yang paksa aku. Habisi dia! Kalian gak apa? Masih tidak mau pergi.
Kalau aku lihat kalian tindas suamiku lagi, aku bunuh kalian. Oke. Jangan sombong. Bosku itu anggota penting di organisasi Vermilia. Kalau dia kesini, kau pasti mati. Kak Kevin, harus balaskan dendamku. Kak Kevin harus balaskan dendamku. Memang kau kenapa? Kakak minta aku cari mawar hitam di Tamala. Saat sedang makan, aku lihat wanita cantik. Aku minta dia temani minum. Tapi dia pukul kepalaku dengan botol wine. Kepalaku berdarah. Lihat ini, Kak. Cuma wanita kau nggak bisa urus. Kau bisa apa? Tapi Kak Kevin, wanita itu sangat kuat. Kami gak bisa mengalahkannya. Cantik dan bisa bertarung. Apa itu dia? Ayo, kita ketemu dengan yang lain. Suamiku, apa masih sakit? Enggak kok. Istriku. Gimana aku bisa pingsan? Dan apa yang sebenarnya terjadi sama para preman itu? Salah satu preman pukul kau pakai tongkat. Kau pingsan. Terus aku panggil polisi. Saat mereka datang, para preman itu dibawa polisi. Begitu. Istriku, maaf. Nggak bisa melindungimu. Suamiku, jangan salahkan dirimu. Kita cuma orang biasa. Aku tidak mau kau terluka demi lindungi aku. Istriku, maaf. Aku berbohong. Aku bukan orang biasa. Setelah aku balaskan dendam ayah, aku akan minta maaf dengan benar. Ternyata memang benar. Tidak disangka kau sembunyi di sini. Ruby Winter, kenapa dia ke sini? Sudah 1 tahun. Dan kau sudah menikah? Kau kenal dia? Tentu saja. Kakak, kau terlihat tidak asing. Apa kita pernah bertemu? Aku nggak kenal kau. Suamiku, ke dapur dulu sana. Oke. Aku merasa sepertinya pernah melihatnya. Di mana ya? Ikut aku. Buat apa kesini? Tentu saja minta kau bunuh seseorang. Mawar hitam, misi terakhirmu gagal. Jimmy tidak mati. Mustahil, aku sendiri yang menusuknya tepat di jantung. Beberapa hari lalu Samuel terima surat asing. Ditulis sendiri sama Jimmy. Katanya dia akan hadir di pesta topeng keluarga Stein. Pesta topeng tanggal 25 keluarga Stein. Sampai jumpa di sana, Jimmy. Di mana istriku? Kenapa dia keluar? Mereka bicarakan apa? Cuma karena surat palsu ini, kau mau aku bunuh seseorang? Aku sudah tinggalkan organisasi, jangan datang dan ganggu hidupku lagi. Mawar hitam, ketua yang kirim aku mencarimu. Kegagalan misimu itu artinya kau tidak bisa pensiun. Kali ini, kau harus habisi Jimmy. Aku sudah bersumpah tidak akan membunuh lagi. Pergi. Kalau kau tolak misi ini, suami barumu itu akan mati. Ruby, berani kau sentuh suamiku. Aku pastikan matimu tidak tenang. Meski kau bunuh aku, apa yang berubah? Ketua sudah perintahkan kau habisi Jimmy malam ini. Antara kau ambil misi ini atau kau dan suami barumu itu dihabisi bersama-sama. Betul, Ruby ini cuma anjing organisasi. Habisi dia, akan datang yang lainnya, ganggu hidup kami. Aku terima misi itu. Kau, tinggalkan kota Tamala sekarang. Kau, tinggalkan kota Tamala sekarang. Istriku bisa tangguh juga. Sebenarnya siapa wanita itu? Istriku? Suamiku, kenapa kau keluar? Dia tidak dengar pembicaraan kami, kan? Aku khawatir, jadi mencarimu. Kau kenal dia. Kalian bicarakan apa? Lupakan, jangan pedulikan dia. Ayo. Bos? Suamiku, siapa dia? Istriku? Dia teman kuliahku. Kalix, kan? Iya, kakak ipar. Aku teman kuliah Nathan. Istriku, ada yang harus kami bicarakan di luar. Oke. Kalix jelas-jelas bukan teman kuliah suamimu. Dia berjalan di belakang, sikap dan cara bicaranya menghormati. Dia pasti salah satu bawahan suamimu. Suamimu itu pasti bukan orang biasa. Bukan urusanmu. Sekarang pergilah.
Kalix, bukannya aku bilang buat nggak mencariku kalau nggak penting? Hah? Kalau istriku tahu identitasku yang asli, kau akan menyesal. Bos kan bilang, malam ini mau hadir ke pesta topeng keluarga Stein, buat pancing mawar hitam. Dia sudah memakan umpannya. Kau yakin? Aku atur orang di dekat Samuel. Dia bilang Samuel ambil suratmu dan mencari Vermilion. Dia bahkan bilang kali ini akan pastikan Anda nggak selamat. Bagus. Malam ini kita harus pancing mawar hitam, balaskan dendam ayahku. 1 tahun. 1 tahun kita bersiap-siap. Malam ini kita balaskan dendamnya. Bos, kita berangkat sekarang? Tunggu, aku harus meminta izin istriku dulu. Istriku, aku mau izin 1 hari. Ada reuni kelas malam ini dan aku mau ke sana. Betul kakak ipar, aku sengaja jemput Nathan. Pergilah. Tapi ingat, jangan mabuk. Iya. Maaf aku menipumu istriku. Setelah balas dendamku, aku akan berlutut dan minta maaf. Pergilah. Ayo. Iya. Kebetulan sekali suamiku ada reuni kelas. Aku jadi tidak perlu buat alasan atau penjelasan. Topengmu sudah diperbaiki. Samuel bilang Jimmy akan pakai topeng rubah perak dan jas putih. Aku mengerti. Wah, indah sekali ya. Asik sekali. Cantik sekali. Menyenangkan. Bersulang. Bersulang. Akhirnya kau datang Selamat juga. menikmati. Luar biasa. Bahasa ibu warga. Wah, Iya, bersulang. Bos, topengnya. Ingat, jangan ke tempat ramai. Kemampuan mawar hitam sangatlah tinggi. Berhati-hatilah, aku akan bersamamu. Tenang saja, kali ini kita pasti habisi mawar hitam. Target terlihat. Samuel bilang Jimmy akan pakai topeng rubah perak dan jas putih. Anda mau minum, Tuan? Itu mawar hitam. Topeng mawar. Mawar hitam. Jadi kau datang. Hari ini aku harus balaskan dendam ayahku. Oke. Oh. Ya. Ya. Bos. Akan kebantu. Jadi kau Jimmy yang asli. Ada apa? Kenapa tiba-tiba gelap? Apa mati lampu? Semuanya keluarkan ponsel, nyalakan senternya. Kita nggak bisa biarkan Jimmy kabur. Cari dia, baik. Situasinya nggak memungkinkan buat balas dendam sama mawar hitam. Kita harus mundur sekarang. Pak Samuel, Jimmy terlihat ada di pesta. Kejar dia, pasti belum jauh. Baik, Kenapa tiba-tiba mati lampu? pasti ada orang yang sengaja mematikan lampunya. Jimmy punya bantuan. Tambah pengawal. Tutup jalan keluar. Periksa semua mobil. Aku cari di sekitar. Untung mati lampu, kita jadi bisa kabur dari sana. Aku lihat seseorang lari ke sini tadi. Kenapa tiba-tiba hilang? Mereka pasti di dekat sini. Cari dengan teliti. Periksa di sana. Baik. Gimana sekarang? Apa kita lawan mereka? Kalian lagi cari apa? Apalagi bantu aku cari anjingku yang hilang. Pak Hugo, Pak Samuel lagi cari orang. Tolong pergi. Cari orang? Apa kalian cari pria dengan jas putih dan juga topeng perak? Anda melihatnya? Aku saat tadi mencari anjingku, aku lihat 2 orang berjas putih dan hitam. Mereka pergi ke arah sana. Kalian apa nggak mau periksa? Ayo. Cantik. Kenapa nggak ikut? Kau mau bantu aku cari anjingku? Atau jatuh cinta sama aku? Siapa kau? Aku Hugo Caden. Cantik. Ayo kita kenalan dulu. Sini. Tambah kontak dulu.
Dia Hugo Kaden, CEO dari grup Kelosia. Tokoh penting dari kota Zenobi. Tidak bisa sembarangan. Tidak tertarik. Aku sudah usir mereka. Kalian bisa keluar. Terima kasih. Keterlaluan. Kenapa nggak bilang masih hidup, hah? Ceritanya panjang. Hei, kenapa kau bisa ada di sini? Aku terima informasi kau akan hadir di pesta topeng. Dan Samuel pekerjakan tim pengawal buat bunuh kau seorang. Dan mana mungkin aku nggak datang. Pantas banyak pengawal. Tempat ini nggak aman. Para pengawal mencarimu di mana-mana. Ada villaku dekat sini. Ikut aku. Oke. Kau gagal lagi. Sudah banyak orang, tapi Jimmy bisa kabur. Kemunculan Hugo di sini mencurigakan. Dia punya villa dengan penjagaan ketat di dekat sini. Dengan kemampuanmu, menyusup itu mudah. Cari tahu tujuannya. Kemunculan Hugo memang mendadak. Sepertinya ada hubungannya sama Jimmy. Oke. Jadi, kau yang sabotase listrik dan tolong kami. Samuel sengaja buat jebakan berbahaya dan kau masih datang. Benar-benar gegabah. Aku terlalu buru-buru balas dendam. Aku tahu kau mau balas dendam buat Paman Garvey. Dan tentu rebut kembali grup Stain milikmu. Ini, proyek di Zenobi bernilai triliunan. Samuel yakin memenangkannya. Dan kau, kalau bisa merebut proyek ini, pasti akan jadi pukulan telak buat Samuel. Area pengembangan Hillary. Betul. Proyek ini bagus. Tapi dengan kekuatanku saat ini, aku nggak bisa memenangkannya. Tentu saja aku tahu. Cuma kemampuanmu saja nggak akan cukup. Tapi kau punya aku. Jimmy, ayo kerjasama. Ku dengar Pak Hugo bawa tamu tampan. Dia ada di ruang tamu depan. Oh, aku juga mau lihat rupanya. Tamu yang pelayan sebut tampan itu. Apa dia Jimmy? Tidak ada pengawal? Tidak, aku harus lihat sendiri. Mimpi saja. Sepertinya ini bukan ruang tamu. Harus lihat di tempat yang lain. Kenapa anjingmu menggonggong? Anjingku ada di villa juga. Dia suka menggonggong. Jangan dipedulikan. Ayo bicarakan hal penting. Gimana? Setelah lihat proyek ini, mau kerja sama denganku? Hugo, kau nggak perlu sampai terlibat sama keluarga Stain demi aku. Keluarga Stain dan Vermilion bekerja sama berebut banyak bisnis. Grup Celosia perlu area pengembangan Hillary buat bangkit kembali lagi. Sayangnya, aku nggak jago desain dan pengembangan. Jimmy, bisa bantu aku? Oke, aku kirim draft desain secepatnya. Bagus. Gimana kalau menginap? Aku sewa banyak pengawal. Orang Samuel nggak bisa masuk. Enggak, aku harus pulang temani istriku. Apa? Kau menikah? Gimana kalau panggil kakak ipar ke sini dan menginap? Kalix, sini ke ruang tamu. Kalix, aku pulang dulu. Kau di sini dan diskusikan kerjasama dengan Hugo. Baik. Baiklah. Orang Samuel masih mencarimu. Gimana kalau pakai bajuku dulu, baru kau keluar? Oke, terima kasih. Tunggu! Kau menyelinap pakai topeng. Siapa kau? Orang yang pakai topeng. Apa dia mawar hitam? Hugo Pak Jimmy. Ada apa? Tadi saya lihat ada orang lari ke sana. Mawar hitam. Akan kubuat perhitungan sama kau buat kematian ayahku nanti. Mawar hitam mungkin targetkan kau. Hati-hati. Tenang saja. Aku sayang nyawa. Kemanapun aku pergi pasti bawa pengawal. Ayo, aku antar kau. Dapat sesuatu? Ku dengar Pak Hugo bawa tamu tampan pulang di ruang tamu sana. Aku juga melihat rupanya. Pengawalnya terlalu banyak. Hampir ketahuan, tidak bisa dapat bukti. Tapi,
Hugo memang ada hubungannya sama Jimmy. Ikuti dia, nanti kau dapat sesuatu. Aku bukan bawahanmu. Berhenti memerintahku. Kalau gitu, selesaikan misi ini sendirian saja. Oke, aku awasi Hugo. Malam ini tidak bisa lanjut. Aku pulang dulu. Kabari aku kalau ada kesempatan baik lainnya. Suamiku! Suamiku! Bagus, dia belum pulang. Apa suamiku bersenang-senang di reuni kelas? Kapan dia pulang? Istriku, aku pulang. Look, Nanti, aku ganti baju dulu. Nggak perlu. Ayo mandi lagi sama aku. Istriku, selamat pagi. Selamat pagi. Tidur aja lagi. Aku buatkan sarapan. Ah. Anda mau minum, Tuan? Baju ini mirip sama baju mawar hitam. Apa artinya? Istriku ada hubungan sama mawar hitam. Gawat, semalam aku terlalu terbuai sama suamiku. Jadi lupa sikirkan baju itu. Istriku, apa ini bajumu? Iya, punya aku. Kenapa kau punya baju ini? Semalam kau kemana? Suamiku tidak boleh tahu. Soal aku yang ke Zenobi semalam. Aku harus cari alasan. Kemarin aku semalaman di rumah. Bukannya kemarin hari ulang tahun pernikahan kita, aku mau kasih kau hadiah pernikahan. Tapi tidak tahu kasih apa. Terus aku lihat di internet, aku bisa pakai baju khusus. Buat jadi hadiah kejutanmu. Jadi aku pesan baju ini. Kau beli ini? Iya, aku beli. Tapi aku merasa sedikit malu. Jadi aku buang saja. Istriku polos dan baik. Mana mungkin dia mawar hitam si pembantai itu. Jangan mencurigainya. Istriku, jangan dibuang. Aku mau lihat kau pakai. Jangan. Biar aku buang sekarang. Hah? Oh, istriku, mana kemejaku? Apa ada di laci? Suamiku. Bu. Istriku, ada apa? Tikus. Ada tikus. Cepat lihat. Iya, jangan takut ya. Meski suamiku tidak kenal topeng ini, tapi topeng ini sudah kotor dengan banyak darah. Orang-orang bilang, penampilan membawa kesialan. Lebih baik kuhancurkan kalau sempat. Aku sudah temukan kemejamu. Istriku, nggak ada tikus. Mungkin sudah kabur. Tapi, kau takut tikus ternyata? Iya. Istriku, aku janji, nanti aku akan carikan rumah yang besar dan hangat, tanpa kecoa atau tikus. Jadi kau nggak takut lagi? Iya. Mawar hitam sialan. Sibuk mesra-mesraan sama suami. Tapi suruh aku ikuti Hugo. Mbak Hugo, ini draft desain buat proyek Hillary. Silakan lihat. Rapat penawaran akan dimulai. Anda harus mengingat semua yang ada di dokumen ini. Sebanyak ini. Harus diingat semua. Iya, lihat saja dulu.
Saya nggak ganggu lagi. Kalix, ternyata dia kenal Hugo. Dan suami Mawar Hitam, apa dia kenal Hugo juga? Tidak bisa. Aku harus selidiki dengan benar. Pesanan Anda sudah siap. Selamat menikmati. Hei tampan, boleh aku minta kontakmu? Aku juga. Maaf. Kalau aku kasih kontakku, pulang nanti istriku bisa suruh aku berlutut di atas kulit durian. Pria tampan, selalu sudah diambil wanita. Sudah aku bilang mereka itu pasangan, kau maksa bilang saudara. Tapi menurutku, mereka tidak seperti pasangan. Kenapa bisa kita nggak seperti pasangan? Dua wanita itu sepertinya masih muda. Wajar kalau mereka salah karena kurang pengalaman. Tapi, aku tidak pernah sadar kalau suamiku ini begitu populer. Istriku, aku cukup populer sama kau. Hei istriku, bisakah kita pulang cepat lalu menonton film? Aku sudah beli tiketnya. Kenapa tiba-tiba mau nonton film? Aku lihat di internet. Hal-hal yang pasangan harus lakukan bersama termasuk kencan, belanja, dan nonton film. Tapi kita belum pernah lakukan hal itu. Aku mau menebusnya. Kau masih khawatir sama pembicaraan orang soal kita yang tidak seperti pasangan? Tentu saja. Istriku, mau pergi nggak? Iya. Jangan ganggu. Diam, Siapa kau? diam. Atau pisau ini menancap di jantungmu. Kapan wanita ini datang? Aku nggak menyadarinya. Kemampuannya ini pasti lebih hebat daripada aku. Aku harus bisa cari kesempatan buat kabur dari sini. Kau mau apa? Katakan, apa hubunganmu dan Hugo? Lalu, siapa orang di belakangmu? Aku cuma ada kerja sama bisnis dengan Pak Hugo. Dan orang di belakangku... namanya... Siapa? Tolong! Tolong! Jadi ini bioskop. Pertama kali aku kesini. Kita sudah bisa masuk sekarang, istriku. Ingat ponselmu harus mode senyap ya. Oke. Yuk. Mawar Hitam sialan. Berani tidak angkat teleponku. Tidak mungkin dia abaikan misi dan kabur kan? Tidak. Aku harus segera lapor sama ketua. Ketua. Apa ada perkembangan? Iya. Saya temukan pria mencurigakan di sekitar Hugo. Namanya Kalix, teman kuliah dari suami Mawar Hitam. Dia menyediakan dokumen desain area pengembangan Hillary buat Hugo. Sementara tidak ada bukti. Saya curiga ada sedikit hubungan di antara suami Mawar Hitam dan Hugo. Cepat selidiki jelas identitas asli mereka. Area pengembangan Hillary harus kudapatkan. Hugo nggak boleh sampai merebutnya. Baik. Tapi ketua, tadi saya coba hubungi Mawar Hitam dan dia tidak mengangkatnya. Apa mungkin dia kabur? Tenang saja. Dia nggak akan berani kabur. Dan nggak akan bisa. Kalau gitu aku harus ke kota Tamala cari Mawar Hitam lagi. Suamiku, terima kasih. Hari ini menyenangkan. Apa ada yang nggak kamu suka? Biar aku perbaiki. Tidak ada. Tapi film horor yang kita tonton sama sekali tidak menyeramkan. Itu karena kau pemberani. Tapi lucu. Kau nggak takut hantu, tapi takut tikus. Karena ada kau, aku jadi tidak takut. Sepertinya aku datang di saat tidak tepat. Ruby, mau apa kesini? Apa tidak bisa lewat telepon? Kau pikir aku tidak menelponmu? Kau tidak angkat, jadi aku harus datang sendiri ke sini. Ponselku mode senyap. Suamiku, bisa pulang duluan saja? Oke, kalau ada yang kau butuhkan, kasih tahu aku. Cintamu dan suamimu itu benar-benar sangat menyentuh. Tapi Mawar Hitam, kau minta aku awasi Hugo. Kau tahu apa yang kutemukan? Temukan apa? Kalix, teman kuliah suamiku. Kenapa dia bisa sama Hugo? Sudah kubilang suamimu dan Kalix bukan orang biasa. Jimmy dan Hugo berteman sejak kecil. Sekarang Kalix muncul di villa Hugo. Katakan, apa suamimu punya hubungan sama Jimmy?
Kau tidak mungkin curiga suamiku itu Jimmy kan? Itu mustahil. Aturan organisasi kita lebih baik salah bunuh daripada dilepaskan. Lebih baik buktikan suamimu bukan Jimmy. Atau dia akan ditangani. Aku akan selidiki dengan jelas. Pangsit ini buat cemilan malam istriku. Halo? Bos, aku baru ketemu pembantai. Seorang wanita. Dia tanyakan hubunganku sama Pak Hugo. Juga tanyakan namamu. Apa dia mawar hitam? Kau terluka? Enggak, tapi aku ngeliat mukanya. Jadi aku nggak tahu mawar hitam atau bukan. Aku mengerti. Hati-hati kau dan Hugo. Baik. Istriku, kau pulang tepat waktu. Ayo makan pangsit. Suamiku, kau cuma orang biasa. Aku bisa percaya kau kan? Ini pangsit isi sapi dan kol kesukaanmu. Hati-hati panas. Suamiku, di mana kalian adakan acara reuni kampusmu? Di ibu kota. Jarak ibu kota dan Zenobi sekitar 50-60 km. Selama bisa buktikan suamiku ke ibu kota buat acara reuni itu, dia akan bersih dari kecurigaan, karena waktunya tidak sempat buat kembali ke Zenobi dan ikut pesta topeng. Kau bersenang-senang di reuni kelas? Apa kalian berfoto? Boleh kulihat? Suamiku? Suamiku? Tentu saja aku bersenang-senang. Di mana ponselku ya? Aku ambil ponselku dulu ya. Halo. Kalix, istriku mau foto acara reuni kelas. Cepat kau cari foto yang diambil di ibu kota, lalu kirim ke aku. Cepat. Hah? Iya. Bos, fotonya aku sudah editkan sedikit. Juga aku tambahkan tanggal kemarin. Semoga itu cukup ya. Sepertinya cukup. Semoga istriku nggak teliti. Oh, ini foto yang kami ambil kemarin. Foto-foto ini memang diambil kemarin. Itu artinya suamiku memang bukan Jimmy. Suamiku, kenapa kau duduk sendirian di pinggir? Apa kau dikucilkan? Tidak betul. Suamiku, baju yang kau pakai buat ke acara reuni sepertinya bukan baju ini deh. Oh, itu baju Kalix yang dipinjamkan ke aku. Dia bilang baju yang membuat pria supaya aku nggak malu. Jadi aku setuju. Istriku, apa menurutmu aku ini nggak berguna? Tidak kok. Suamiku sudah bebas dari kecurigaan. Tapi ada apa sama Kalix? Kenapa dia muncul di dekat Hugo? Suamiku, Kalix itu apa pekerjaannya? Aku nggak yakin. Kami jarang berhubungan setelah kuliah. Tapi kalau lihat pakaiannya, sepertinya pekerjaannya cukup bagus. Istriku, kenapa bertanya soal Kalix? Cuma penasaran. Suamiku, besok kita tidak perlu buka toko saja. Kita ke mall besar di Zenobi dan beli baju buatmu. Gak perlu ah. Istriku, aku punya banyak baju. Tidak, aku yang kurang memperhatikanmu. Sebagai pria, kau harus punya beberapa pasang jas mahal. Istriku memang terbaik.
Aku nggak perlu beli baju. Tapi ayo kita ke mall besok beli beberapa buat kamu. Anggap saja ini kencan. Omset berikutnya harus naik 10 poin atau aku pecat kalian, mengerti? 10 poin, bos. Dengan ekonomi merosot beberapa tahun ini ditambah penjualan online, sulit pertahankan performa saat ini, apalagi menaikkannya. Kalau kalian nggak bisa, aku bisa cari orang lain. Nggak, jangan bos. Saya bisa melakukannya. Saya bisa. Semoga hari Anda menyenangkan, bos. Ini salah satu mall di bawah grup Stain. Sedang apa di sini? Bukan urusanmu. Kalian tahu tempat apa ini? Mall ini banyak barang mahal. Barang yang paling murah, seharga puluhan juta. Harus jual berapa masakan bisa dapat uang segitu? Kalau menurutku, lebih baik kalian keluar dari sini. Lalu ke penjual pinggir jalan. Di sana lebih cocok. Urus saja urusanmu sendiri. Minggir. Kau lihat apa? Itu Samuel. Urus saja urusanmu. Hei, Kau mau apa? Ruby, mall ini adalah salah satu properti milik grup Stain. Semua barang yang kau lihat hari ini, aku bisa kasih kau gratis. Setelah kematian Jabil dan putranya, grup Stain jadi milik Vermilion. Artinya properti ketua kami. Kau, Samuel, cuma boneka dalam kendalinya. Kau tidak berhak pamer di depanku. Kalau bukan karena aku dikendalikan Vermilion, aku sudah minta orang buat menanganimu. Ruby. Gimana kalau aku bertindak jadi pengawalmu? Hah? Mawar Hitam, kau donasikan semua uangmu ke proyek Hope saat pensiun. Sekarang kau hidup dengan jualan masakan. Aku mau lihat, apa yang bisa kau beli dengan uangmu? Samuel juga ada di mall ini. Kalau dia menemukanku, dia pasti menghabisiku. Istriku juga bisa dalam bahaya. Gak bisa, aku gak boleh libatkan istriku. Permisi Pak, jangan pakai barang yang tidak bisa Anda bayar. Kata siapa gak bisa bayar? Terlihat dari penampilanmu saja, aku tahu kau cuma orang desa. Di situ tertulis boleh dicoba. Kenapa? Apa matamu buta? Kacamata hitam ini sangat mahal. Kalau memang mau beli, kau bisa mencobanya. Tapi orang seperti kalian berdua tidak pantas. Kembalikan sini. Berapa harga keduanya? Biar aku beli. Suamiku, pelayan toko ini tidak sopan. Jangan beli. Kita ke tempat lain saja. Ayo, bilang saja kalau tidak mampu. Kenapa Ruby datang bersama Samuel? Ruby itu kenalan istriku. Gak mungkin dia kenal Samuel juga kan? Dia terlihat gak asing. Seperti sepupuku yang menghilang. Jimmy. Lepaskan kacamatamu itu. Ayo lepaskan. Kedua barang yang kau pakai nilainya kalau dijumlahkan lebih dari 100 juta. Kalian tidak mampu beli. Ruby. Bukan itu maksudku. Aku mau lihat seperti apa wajahnya itu. Dia itu pria. Kau juga pria. Buat apa lihat wajahnya? Diam. Aku sanggup membelinya. Memang berapa pendapatan jualan makananmu? Tidak usah pura-pura di depanku. Mungkin kalau kau berlutut di depanku, aku bisa belikan dua barang ini. Kalau aku mampu membelinya, kemudian kau berlutut dan minta maaf kepada suamiku, gimana? Siapa yang kau coba takuti di sini? Ayo, gesek kartu dan bayarlah. Total kedua item ini 111.990 yuan. Apa kau yakin uang dalam kartu ini cukup? Ayo kita gesek dan cari tahu. Kartu ini tidak perlu kata sandi. Benar tidak ada uang. Bagaimana kalau kau berlutut dan memohon padaku, dan aku akan bayar untukmu? Cuma ratusan juta. Atau istriku gak perlu berlutut. Istriku, gesek kartuku. Ayo kita gesek lagi. Ada cukup uang dalam kartu ini untuk membayar. Orang udik desa, jangan buang waktuku terlalu banyak, oke? Kalau kau tidak punya uang, cukup belok kiri saat keluar dan pergi ke bawah jembatan layang. Disitulah kau berada.
Terjadi penundaan dalam jaringan. Sekarang sudah dipulihkan, pembayaran berhasil. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Kenapa tidak mungkin? Minta maaf kepada suamiku. Mawar, aku akan mengatakannya lagi. Sekarang namaku Roxana. Kalau kau melakukan kesalahan lagi, aku akan membuatmu menghilang dari dunia. Jangan keterlaluan. Siapa wanita ini? Dia bisa membuat Ruby menyerah. Bukankah kau yang dengan penuh semangat datang mencari masalah? Suamiku, ayo kita pergi. Aku berharap orang yang bernasib buruk akan lebih sadar dan tidak berkerumun di sekitar kita seperti lalat. Siapa yang kau sebut lalat? Enggak. Aku harus pastikan kalau orang itu benar-benar Jimmy. Istriku, haruskah kita pergi ke mall lain? Iya, layanan di sini terlalu buruk. Aku bahkan tidak mau tinggal di sini. Tapi suamiku, kenapa kau berdandan seperti ini? Menurutku, penampilannya keren. Suamiku tidak mengatakan yang sebenarnya. Jelas dia sengaja menyembunyikan wajahnya. Tapi dia pernah bertemu dengan Ruby sebelumnya. Apa karena Samuel? Dia tidak bisa membiarkan Samuel melihat wajahnya. Permisi, Pak. Tolong lepaskan aksesoris di wajah kau dan biarkan kami melihatnya. Benar saja dia masih menimbulkan kecurigaan. Ini bukan lagi barang dagangan dari mall kalian. Sekarang sudah jadi milik pribadi yang sudah kami bayar. Karena itu adalah milik pribadi, kenapa melepasnya? Karena itu milik pribadi. Kenapa nggak kau potong labelnya? Harganya masih tetap sama. Ini barang curian bagiku. Kau tidak bisa hanya merobek tanda terima kami dan menuduh kami melakukan pencurian. Karena ini bukan barang curian. Silakan lepaskan item tersebut jadi kita bisa melihatnya. Ya Bu, mohon bekerja sama dengan kami. Kau sudah merobek tanda terimaku dan harap aku bekerja sama. Apa kau pikir aku terlalu berlebihan? Bahwa kau bisa menyuruhku sesuai yang kau mau. Sepertinya kau memilih cara yang lebih sulit ya. Istriku. Suamiku, jangan khawatir. Ruby, suruh mereka mundur. Kalau kau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan membiarkan mereka pergi. Meskipun aku sudah keluar dari perusahaan sebelumnya, tapi aku masih memiliki nomor bos. Haruskah aku hubungi sekarang dan biarkan dia tahu tentang semua perbuatan baikmu? Vermilion dengan ketat melarang pertikaian. Kalau ketua mengetahui tentang hari ini, aku pasti akan dihukum. Biarkan mereka pergi. Gak mungkin. Jangan buat aku mengulanginya lagi. Tadi mau tangkap, sekarang minta lepas. Bukan, kenapa kau membiarkan mereka pergi? Apa kau tidak marah? Wanita itu bukanlah seorang yang bisa kau provokasi. Itu kau yang gak bisa. Dia dulunya ketua organisasi pembatik nomor 1, Mawar Hitam. Kalau kau bisa, kejarlah dia. Kurang ajar. Suatu hari nanti, aku akan mendebasmu hingga berkeping-keping. Tunggu. Wanita itu adalah Mawar Hitam. Kalau orang itu benar-benar Jimmy, bukankah itu berarti dia menikahi pembantai ayahnya? Apa yang kau bilang tadi? Apa kau tahu suami Mawar Hitam? Ruby belum pernah melihat Jimmy. Dia pasti nggak bisa mengenalinya kalau suami Mawar Hitam adalah Jimmy. Bisakah aku pergi dan mengklaim kredit dengan ketua? Bagaimana mungkin aku bisa mengenalinya? Dia cuma pengecut yang nggak berani tunjukkan wajahnya. Benar kan? Saat aku memimpin dan dapatkan penghargaan, aku akan membuatmu bayar harga yang mahal. Tuan Samuel, awasi pria dengan kacamata hitam itu. Dan rekam semua gerakannya. Oke? Siap. Tuan Hugo, aku sudah bilang, bos kami saat ini sedang berkencan, belum bisa bertemu denganmu. Jangan khawatir, aku nggak akan ganggu mereka. Aku akan gabung dengan mereka. Orang yang tidak bisa sembunyikan aura kehadirannya, berani-beraninya mengikutiku. Suamiku, bisakah kau menungguku di luar? Ada yang mau ku beli. Kalau begitu aku temani. Tidak perlu, aku cuma sebentar. Mall ini sangat ramai. Samuel seharusnya nggak berani macam-macam di depan banyak orang dengan mudah. Oke, aku tunggu di luar. Jangan ikuti kami lagi, atau aku tidak akan sungkan pada kalian. Tuan Samuel, aku nggak sengaja kehilangan jejak mereka. Gak berguna, hal kecil gini pun gak becus. Keluar! Kalau Jimmy masih hidup, dia pasti akan balas dendam padaku. Aku cuma perlu pasang jebakan untuknya. Dan tunggu dia jatuh ke dalamnya. Dia terlihat sangat gagah dan sangat tertutup. Mungkin dia seorang selebriti. Dia memang terlihat seperti selebriti. Suamiku,
Kau tidak harus memakai semua ini lagi. Ternyata dia bukan seorang selebriti. Istriku, aku minta maaf karena menyebabkan masalah. Misteri seputar suamiku semakin berkembang, tapi dia tampaknya tidak mau menjelaskannya. Suamiku, tidak apa-apa. Hari sudah mulai malam, ayo kita pulang. Nathan! Suamiku juga mengenal Hugo. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkinkah tebakanku sebelumnya benar? Apa mungkin suamiku benar-benar Jimmy? Nathan! Itu Hugo. Apa yang dilakukan di sini? Enggak, aku nggak bisa melibatkan istriku dalam urusan keluarga Stein. Istriku, ada orang yang aku kenal. Tunggu sebentar, ya? Suamiku, katakan padaku, apa kau benar-benar Jimmy? Hugo, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk mencarimu. Zona pengembangan Hillary ini ada terlalu banyak informasi. Aku nggak bisa mengingat semuanya. Bagaimana kalau kau mewakili grup Celosia di dalam rapat penawaran besok? Samuel pasti mewakili grup Stein pada pertemuan tersebut. Aku nggak bisa muncul. Kita bisa temukan cara untuk menghentikan Samuel. Aku nggak punya waktu untuk omong kosongmu. Mundur. Hei. Sepertinya aku harus mulai dengan istrinya. Kakak! Suamiku, apa ini? Apa kau tidak akan memperkenalkan kami? Tutup mulutmu dan jangan macam-macam. Istriku, namanya Hugo. Dia teman sekelasku di kampus. Tapi kami bukan di jurusan yang sama. Halo kakak. Aku mau mengundang kau dan Nathan untuk datang ke rumahku. Apakah kau bersedia? Baiklah. Kami akan. Selamat datang kembali, Tuan Hugo. Keduanya adalah tamu-tamu yang kuhormati. Kalian perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya ya. Baik. Kakak, aku punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan Nathan. Aku akan minta pelayan untuk mengajakmu berkeliling sekitar sini. Apa itu nggak apa-apa? Begitu cepat, kau ingin rahasiakan obrolanmu di belakangku. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu untuk mengupik rahasia. Aku cuma mau memahami identitasmu. Kalau begitu aku akan berjalan-jalan. Kalau ada sesuatu, hubungi aku. Baiklah. Nona, tolong ikuti aku. Ini adalah halaman rumah Tuan Hugo. Kau pergi saja. Aku akan menunggu di sini sendirian. Baiklah. Hugo, istriku adalah baris terakhirku. Kalau kau berani menggunakannya untuk mengancamku lagi, jangan salahkan aku karena nggak menghargai perlakuan. Baiklah, aku mengerti. Aku minta maaf ya. Aku cuma nggak punya pilihan lain. Rapat penawaran diadakan besok. Tapi semua ini adalah rincian angka dalam bentuk materi. Aku benar-benar nggak bisa menghafalnya. Seperti yang kukatakan, aku nggak bisa menghadiri rapatnya. Kau cuma nggak mau bertemu dengan Samuel, kan? Aku akan menghentikannya untukmu. Memastikan dia nggak hadir di pertemuan tersebut. Sedikit seperti ini, apanya yang banyak? Ini adalah proyek bernilai puluhan triliun. Aku nggak bercanda. Aku nggak bisa hafal. Baiklah, aku akan pergi ke rapat itu. Tapi kau harus hentikan Samuel. Oke. Baiklah, kita sudah selesai di sini. Di mana istriku? Bawa aku padanya. Kau benar-benar dikuasainya. Suamiku tidak cuma mengenal Hugo dengan baik, tapi juga mempercayainya. Istriku? Suamiku, apa kau sudah selesai? Sudah. Hugo minta aku bantu dia besok. Istriku, ayo kita tinggal di sini malam ini. Oke. Suamiku, berikan mantelmu dan pergi mandi. Suamiku, maaf. Aku butuhkanmu untuk katakan siapa kau sebenarnya.
Ini pil kebenaran yang dikembangkan oleh organisasi, dikombinasi dengan hipnotis, dapat mengungkapkan kebenaran. Ah, Suamiku, minum dulu. Suamiku, lihat ke dalam mataku. Suamiku, aku punya pertanyaan untukmu. Maukah kamu menjawabku dengan jujur? Oke? baik. Siapa namamu? Nama aku Jimmy. Jimmy Stein. Dari keluarga Stein. Bukan. Mungkin ini cuma kebetulan dalam hal nama. Kau, tuan muda tertua dari keluarga Stein, Jimmy. Apa ayahmu bernama Ryan Stein? Betul. Kau benar-benar Jimmy. Aku menghabisi ayahmu. Dan kau hampir mati di tanganku. Jadi, di antara kita benar-benar ada lautan darah. Jimmy, kau adalah satu-satunya kegagalan dalam karirku sebagai pembantai bayaran. Dengan menghabisimu, aku akan bisa dapatkan kembali kebebasanku. Anugerah yang selamatkan hidupku. Kau sudah janjikan dirimu padaku. Istriku. Selamat hari jadi yang pertama. Istriku. Maafkan aku. Aku gak bisa melindungimu. Kita gak mengubahnya. Mungkin cuci sekali lagi? Aku berjanji akan memberikanmu rumah yang besar dan hangat tanpa kecoa dan tikus. Jadi kau gak perlu takut lagi. Jimmy, siapa yang paling kau cintai sekarang? Aku cinta istriku. Apa ini pembalasan untuk tanganku yang ternoda dengan darah? Aku hampir menghabisimu. Tapi takdir berkata untuk menyelamatkanmu dan jatuh cinta denganmu. Sekarang, aku tidak bisa biarkan diriku untuk menyakitimu. Jimmy, kalau kau tahu, istrimu adalah pembantai ayahmu, kau akan menghabisinya. Roxana, kau tidak boleh lemah atau menyusut kembali. Jadilah kuat dan hadapi kenyataan. Aku tidak tahu lagi. Yang aku tahu, kita tidak lagi punya masa depan bersama. Jimmy, lupakan semua yang baru saja terjadi dan tidurlah. Samuel, organisasi Vermilion di belakang grup Stein. Dan aku adalah musuhmu. Kau pasti akan balas dendam. Jadi, lebih baik kau atau kita berdua tewas. Tapi aku tidak akan membiarkanmu tewas. Jadi, biarkan aku bantumu balas dendam, oke? Aneh. Kapan aku tertidur? Kenapa aku gak bisa ingat apapun? Sudah bangun? Ayo bangun. Aku membuatkanmu sarapan. Istriku, kau membuat sarapan? Aku meminjam dapur untuk membuat makanan kesukaanmu. Terima kasih istriku. Tapi bukankah kita sepakat bahwa aku lakukan pekerjaan rumah? Nanti, aku tidak punya kesempatan lain untuk buatkan kau sarapan. Gosok gigi dan cuci muka dulu.
Suamiku, aku dengar kau akan pergi rapat penawaran dengan Hugo hari ini. Bolehkah aku datang dan melihat? Hugo benar-benar gak bisa tutup mulut. Istriku, maafkan aku. Aku gak bermaksud sembunyikan ini. Hanya saja hal ini terlalu berbahaya dan aku gak mau kau terlibat. Tapi kita suami dan istri. Entah itu angin atau hujan, masalah atau bahaya, kita harus menghadapinya bersama-sama. Biarkan aku pergi denganmu. Aku mau ikut. Oke, istriku, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Suamiku, aku akan melindungimu juga. Ini informasi yang sudah kukumpulkan pada menit terakhir tentang aktivitas ilegal Samuel. Mungkin ini nggak konklusif, tapi itu cukup untuk menghentikannya. Segera kirimkan ini pada polisi. Bos? Selamat pagi, Bos. Besok adalah rapat penawaran zona pengembangan Hillary. Kau harus mengamankannya. Bos, grup sosial milik Hugo punya kesempatan lebih baik. Dengannya di sana, kecil kemungkinan untuk menang. Jangan khawatir. Kalau Hugo berani untuk keluar dari vilanya hari ini, aku jamin dia nggak akan lihat matahari besok. Kau adalah CEO grup Stain Samuel, benar? Kami terima laporan. Kau dicurigai pembantaian berencana dan penggelapan dana publik. Silahkan ikut dengan kami. Apa? Kau pasti keliru. Aku seorang warga negara yang taat hukum. Bagaimana aku menghabisi seseorang? Jangan khawatir. Kami nggak akan pernah salah menuduh orang yang baik. Kami juga akan membiarkan orang jahat pergi. Mohon kau bekerja sama dengan kami. Nggak. Sudahkah kau selidiki ini dengan jelas? Ayo pergi. Tuan Hugo, Samuel telah dibawa petugas hukum. Bos, ini ulahnya Hugo. Hugo, menurutmu dengan menghentikanku, kau bisa tenang sekarang? Jangan khawatir, aku sudah persiapan. Kau nggak akan capai rapat penawaran sesuai keinginanmu. Ayo masuk ke mobil. Istriku, tunggu aku di sini sebentar. Hugo, meskipun aku janji untuk menghadiri rapat sebagai penanggung jawab utama, bukankah seharusnya kau pergi juga? Aku mungkin nggak bisa pergi. Vermilion dan grup Stain putus asa untuk proyek Hillary dan sudah menandaiku seperti duri dalam daging. Kalau aku pergi ke sana, mungkin aku akan kembali tanpa nyawa malam ini. Rapat penawaran, kuserahkan padamu. Oke, tunggu kabar baik dariku. Kakak, kita sudah berjongkok di sini seharian. Apa Hugo akan keluar? Iya, ku habiskan sebungkus rokok, tapi dia nggak muncul. Haruskah kita kembali? Kita bisa pergi sekarang. Itu bagus sekali. Kakiku mati rasa. Pergi? Kau mau kemana? Kita sudah diperintahkan untuk menunggu Hugo di sini. Siapapun yang berani pergi, aku akan patahkan kakinya. Kalian dengar? Hei kak, mobilnya sudah datang. Cepat, blokir mereka. Ada yang menghalangi kita. Apa mereka kelompok yang sama yang merusak hari jadiku? Apa mereka masih mengejar istriku? Istriku, tolong tunggu di sini. Kau jaga istriku. Oke. Keterampilan suamiku tidak kalah denganku, tapi dia tidak melawan ketika menghadapi masalah di restoran. Dia pasti tidak mau. Aku tahu tentang identitasnya. Kenapa bisa kau pecundang? Apa kau kenal Hugo? Aku bertanya kepada kau, di mana Hugo? Rambut merah. Ayo. Kak, apa yang kau lakukan di sini juga, Kak? Apa yang kalian mau lakukan pada suamiku? Wah. Kalian baik-baik saja? Masih belum pergi juga. Kalau masih lihat kalian ganggu suamiku, aku habisi kalian. Kak, kami gak melakukan apa-apa. Istriku, kenapa mereka takut padamu? Mana mungkin. Aku cuma orang biasa. Bagaimana mereka bisa takut padaku? Kau tidak takut padaku, bukan? Bentar. Kami ini semua penjahat. Mana mungkin takut pada seorang wanita. Kakiku mati rasa. Ada yang gak beres, ada beberapa hal yang gak aku pahami. Tapi aku gak bisa khawatirkannya sekarang. Aku harus segera pergi ke rapat penawaran. Kenapa kau berada di sini? Dan siapa menyuruh kalian? Katakan yang sebenarnya.
Samuel mengatur kita untuk menunggu di sini untuk menghentikan Hugo dalam menghadiri rapat penawaran. Apa Samuel cuma menyuruhmu? Bukan! Dari sini ke tempat rapat penawaran ada orang-orang Samuel mengintai sepanjang jalan. Sepertinya kau tahu banyak tentang rencana Samuel. Suamiku, mungkin kita bawa dia bersama kita. Dan biarkan dia bawa kita untuk menghadiri orang-orang yang bersiap di jalan. Tapi apa dia akan membantu kita? Dia akan melakukannya. Ayo kita pergi. Kakak, semoga perjalananmu menyenangkan. Aku sudah bilang, aku seorang yang taat hukum, warga negara yang baik, yang melakukan kegiatan amal, gak pernah melakukan sesuatu yang buruk. Kamu kenapa gak percaya padaku? Sekarang percaya! Maaf, memang ada kesalahpahaman. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Bagaimanapun juga, aku warga negara yang baik. Masih ada waktu. Ayo bergegas ke rapat. Kita sampai. Gak bisa. Menuju ke tempat acara dari sini adalah tempat paling berbahaya. Kita perlu ambil jalan memutar. Kita sudah memutar jalan dari tadi. Kita sudah terlambat kalau kita berkeliling lagi. Kita akan melewatkan tengah waktu penawaran. Kau nggak dengan sengaja menunda kita untuk membuat kami terlambat, bukan? Aku nggak gitu. Samuel sudah siapkan seorang ahli dari organisasi Vermilion di pintu masuk lift depan. Kalau kau mendekat, mereka akan menghentikanmu. Seorang ahli dari Vermilion. Mungkinkah itu Ruby? Begitu terang-terangan. Apa nggak ada hukum lagi? Mereka mencoba menghentikan Hugo. Mereka mungkin nggak tahu tentang aku. Kalau aku menyamar, seharusnya aku bisa masuk. Karena dia datang kepadaku. Aku harus ambil kesempatan ini untuk balas dendam. Kalix, ambil jalan memutar dengan istriku. Suamiku, kalau itu adalah Ruby, kalau kau muncul, mungkin dihentikan. Tidak bisa, aku harus mengalihkan perhatian Ruby terlebih dahulu. Istriku, jangan khawatir. Kita akan berpencar. Dan segera bertemu di dalam aula. Suamiku, bisakah kau menemaniku ke kamar kecil terlebih dulu? Istriku, bisa kau tahan dulu? Aku tidak bisa, aku harus pergi sekarang. Oke, aku akan menemanimu. Suamiku, tetaplah di sini dan tunggu aku. Baunya tidak enak di sini. Jangan, terlalu jauh nanti gimana kalau kau takut? Tidak apa, selama kau berada di sini, aku tidak akan takut. Jangan bergerak. Suamiku, biarkan aku memelukmu sebentar. Suamiku, maafkan aku. Aku sudah berbohong padamu lagi. Berjanjilah padaku kau akan jaga dirimu sendiri. Aku akan melakukannya. Membalaskan dendammu. Baiklah. Aku harus pergi sekarang. Jangan bergerak. Dan jangan menoleh ke arahku. Oke. Seperti yang aku duga, itu Ruby. Mawar hitam, apa yang kau lakukan di sini? Suamiku, aku harus pergi sebentar. Pergilah ke rapat penawaran. Ada yang mau kubicarakan denganmu. Ikutlah denganku, tidak sekarang. Aku sedang dalam misi. Kembalilah nanti. Ruby, kau tidak takut untuk pergi denganku? Karena kau telah menghindar dariku bertahun-tahun, bukan? Aku takut padamu. Aku sudah menunggu begitu lama, Hugo belum muncul. Dia mungkin tidak akan datang. Seharusnya tidak masalah. Kalau aku pergi lebih awal, bukan? Kau mau kemana? Pimpin jalannya. Kenapa dia belum keluar juga? Suamiku, aku harus pergi sebentar. Jangan menungguku. Pergilah ke rapat penawaran. Dia bahkan gak angkat telepon. Apa yang terjadi? Waktu sangat penting. Aku harus pergi ke rapat penawaran. Lain kali, bawa dokumen penawaran lebih awal. Penawaran sudah ditutup, panel juri akan meninjau penawaran dan memutuskan. Aku akan mengumumkan hasilnya. Baiklah. Mawar hitam, kau memanggilku ke sini. Ada apa? Bisa kau ceritakan sekarang? Ayo kita bertanding. Cuma untuk ini? Aku kalah. Mawar hitam. Ketua melarang pertikaian. Kalau kau melanggar aturan, kau tidak cuma dikejar oleh organisasi, tapi suamimu juga tidak akan hidup tenang. Aku tahu. Itu sebabnya aku cuma mau kau mengambil ini. Apa ini? Pil kebenaran? Apa yang mau kau ketahui? Ruby, lihatlah ke dalam mataku.
Apa organisasi mencurigai identitas suamiku Nathan? Aku mengatakan pada ketua bahwa Nathan adalah musuh organisasi. Ruby memang bodoh, tapi ketuanya cerdas. Dia mungkin sudah menduga bahwa suamiku adalah Jimmy. Tidak bisa. Aku harus segera ambil tindakan. Lupakan yang baru saja terjadi. Keluar. Baik. Siapa di sana? Keluarlah. Mawar hitam sangatlah kuat. Kalau aku bisa membujuknya untuk bekerja denganku, apa aku masih perlu takut pada Ruby? Aku mungkin temukan kesempatan untuk memisahkan diri dari organisasi Vermilion. Siapa di sana? Keluarlah. Mawar hitam. Ini... aku baru saja lewat dalam perjalanan ke rapat penawaran. Aku gak bermaksud menguping. Ini melewati... Samuel? Kau kenal aku? Nah, itu jadi lebih mudah. Aku sudah dengar bahwa kau sudah mau pensiun dari dunia gelap ini. Tapi organisasi Vermilion gak membiarkanmu, benar? Bicaralah dengan jelas. Jangan bertele-tele. Dan kau harus memanggilku Roxana atau Nona Roxana sekarang. Nona Roxana, aku mau bertanya padamu. Pertanyaan pribadi. Apa pendapatmu tentang suamimu? Seperti apa dia? Samuel bertanya apa dia juga menemukan identitas suamiku. Suamiku? Dia cuma orang biasa. Aku yakin aku gak salah. Suami mawar hitam pasti Jimmy. Tapi tampaknya mawar hitam sendiri gak tahu identitas Jimmy. Mungkin Jimmy sengaja mendekatinya sambil sembunyikan identitas untuk balas dendam. Nona Roxana, ayo kita bekerja sama. Kau mau menjauh dari organisasi Vermilion untuk hidup sebagai orang biasa. Aku juga mau membebaskan diri dari Vermilion untuk menjalankan grup Stein. Kita punya musuh yang sama. Organisasi Vermilion. Ayo kita lihat apa yang sebenarnya dia mau. Oke. Waktu hasil penawaran hampir tiba. Apa kau mau ikut denganku? Tentu. Kalau Samuel memasuki tempat tersebut, sangat mungkin dia akan bertemu suamiku. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk mengujinya. Kalau dia berani melakukan sesuatu terhadap suamiku, aku akan mulai dengan dia dulu untuk mengirimnya ke neraka. Bos, apa istrimu sudah menjawab? Kalix, aku serahkan ini kepadamu. Aku masih belum merasa nyaman. Tanpa Aku harus berlama-lama pergi. lagi, inilah pemenang Baik. penawaran hari ini. Grup Celsia, ayo kita ucapkan selamat dengan tepuk tangan. Pak Jimmy, tolong ikut aku. Kau harus membayar ikatan kerja dan kita perlu menjadwalkan waktu untuk menandatangani kontrak. Silakan saja, bos. Aku akan mencari istrimu. Oke. Tolong tunjukkan jalannya. Suamiku memenangkan tawaran tersebut, itu bagus sekali. Ini Jimmy. Dia benar-benar ada di sini. Ini sempurna. Aku perlu menguji lebih lanjut tentang sikap mawar hitam terhadap Jimmy. Nona Roxana. Aku mau bertanya padanya. Apa yang akan kau lakukan kalau suamimu menipu? Samuel sedang mencoba mengujiku. Aku harus mengatakan sesuatu yang keras untuk dapatkan kepercayaannya. Kalau Pak Samuel memelihara seekor anjing yang menggigit tangannya sendiri, apa yang akan kau lakukan? Ya aku akan menghabisinya. Tidak. Bukan berarti membiarkan dia pergi itu terlalu mudah. Aku akan mengambil semua darinya. Menghancurkan harga dirinya. Tunggu sampai dia jatuh ke dalam debu dan kehilangan semuanya. Kemudian mendorongnya ke neraka. Bagus! Samuel, kenapa istriku bersama dia? Sepupuku tersayang. Kau merindukanku? Samuel, kenapa kau bersama istriku? Tangan suamiku gemetar. Apa karena benci atau ketakutan? Suamiku, kalau kau tahu identitas asliku, akankah kau menyesal melindungiku? Kalian berdua, satu bermarga Jackson dan yang satu Stan. Bagaimana bisa kalian jadi sepupu? Sepupu? Bagaimana mungkin kau menipu istrimu? Kau jelas adalah Jimmy, putra tertua dari keluarga Stein di kota Zenub. Apa yang dikatakan Pak Samuel benar? Kau bukan Nathan, dan jelas bukan orang biasa. Kau sudah berbohong padaku. Istriku, dengarkan aku. Aku bukan sengaja melakukan itu. Disengaja atau bukan? Faktanya, kau bohong padaku. Iya. Istriku, kalau memukulku bisa membuatmu lebih baik. Kau bisa memukulku. Aku paling benci ditipu. Nathan? Bukan. Jimmy. Ayo kita bercerai. Jimmy. Ceraikan pembantai. Ayahmu ini. Istriku, tolong jangan ceraikan aku. Dengarkan penjelasanku. Kenapa aku harus mendengar mulut pembohong? Pak Samuel,
Ayo pergi. Istriku! Gak masalah bagaimana kau kenal Samuel. Tapi dia bukan orang yang baik. Menjauhlah darinya. Ayo kita kembali. Benar-benar sebuah gangguan. Nona Roxana. Apa kau yakin gak ambil kesempatan ini untuk ambil nyawanya? Dengan begitu banyak mata di sini, kalau aku menghabisinya, apa aku masih bisa pergi? Selain itu, bukankah menghabisinya itu terlalu ringan? Aku harus menggunakannya untuk menyiksanya dan mengambil segala darinya. Baru akan memadamkan kemarahanku. Nona Roxana, aku pikir sepupuku benar-benar punya perasaan yang tulus untuk kamu. Apa kau yakin mau menjadi sekejam ini? Itu karena dia tidak tahu identitas asliku. Kalau dia tahu, menurutmu apa yang akan dia lakukan padaku? Menarik. Jadi kedua orang ini sembunyikan identitas mereka yang asli satu sama lain. Pak Samuel, jangan ungkapkan identitasku padanya. Aku mau gunakan perasaannya untuk dapatkan balas dendam padanya. Baik. Kucurahkan tenaga dan pikiran. Rencanakan semua hati-hati. Tapi proyek ratusan miliar masih direbut oleh grup Celosia. Ada yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Kualifikasi grup Steno untuk sementara lebih kecil daripada grup Celosia. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Setelah mereka terlibat dalam penawaran, kita nggak akan punya kesempatan. Ketua, itu karena Mawar Hitam menipuku untuk meninggalkan posisi sampai Hugo punya kesempatan untuk mengajukan penawaran mereka. Aku tidak menyadari penerapanmu. Tapi, aku menemukan Jimmy. Oh, Jimmy benar-benar masih hidup. Benar, dia bukan cuma hidup. Tapi secara kebetulan yang aneh, aku menyelamatkannya. Dan kami menikah. Ketua, Jimmy tidak tahu identitasku yang sebenarnya saat ini. Jadi, tolong biarkan aku menghabisinya. Mawar Hitam. Menurutmu aku akan mempercayaimu. Pil ini terbuat dari racun yang sangat pekat. Dan aku satu-satunya yang punya penawarnya. Kalau kau benar-benar mau bekerja untukku, makan ini. Pil yang beracun itu benar adanya. Sedangkan penawarnya adalah kebohongan. Karena ketua tidak mempercayaiku, dia akan melenyapkanku setelah menguras semua dariku. Ketua, Mawar Hitam sangat bersemangat untuk menjadi orang biasa. Aku ragu dia akan berani untuk meminum pil ini. Dia harus punya rencana lain. Oke. Tugas untuk menghabisi Jimmy. Aku akan serahkannya pada Mawar Hitam. Samuel, apapun metode yang kau gunakan, proyek zona pengembangan Himene harus diamankan untukku. Nona Roxana, kita sepakat untuk bekerja sama. Kau malah mengambil tugas dari ketua sendiri. Kau melanggar perjanjian. Aku mengambil tugas ketua untuk menurunkan kewaspadaannya dan mendapatkan kepercayaannya. Kepercayaan? Kau sudah mengambil racunnya dan biarkan dia mengendalikan hidupmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau nggak memakannya. Ini cuma ilusi sederhana. Pak Samuel, karena kau tidak percaya padaku, lebih baik kau perhatikan aku di bawah matamu. Aku mungkin bukan karyawan yang baik, tapi aku adalah pengawal yang baik. Ini sebenarnya cocok untuk aku. Dengan Mawar Hitam di sisiku, aku nggak lagi harus takut pada Ruby. Bagus. Kalau begitu, ayo kita mulai dengan Samuel dan ambil kembali grup stand untuk suamiku. Istriku! Bos, kau sudah bangun? Kalix, di mana istriku? Apa dia sudah kembali? Belum. Ponselnya juga nggak bisa dihubungi. Bos, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau bisa pingsan? Aku nggak tahu bagaimana caranya istriku bisa pergi dengan Samuel. Dan ketika mereka bertemu denganku, Samuel mengungkapkan identitasku yang sebenarnya. Apa? Oh, kalau begitu bukankah kau udah bahaya lagi? Aku nggak bisa khawatirkan itu sekarang. Dia pergi dengan Samuel. Aku harus membawanya kembali. Gak perlu mencarinya. Istrimu, dia mengirimi kau perjanjian perceraian melalui seseorang. Ini gak mungkin. Hugo, apa kau bercanda denganku? Apa aku terlihat sedang bercanda tentang masalah itu? Lihat sendiri. Bukankah ini tulisan tangan istrimu? Istriku, aku gak percaya kau menyerah pada pernikahan kita begitu mudahnya. Kau pasti punya alasan tertentu. Aku harus temukan dia untuk tanyakan ini.
Jimmy, situasimu saat ini berbahaya. Lebih aman untuk istrimu meninggalkanmu. Tapi Samuel sangat kejam. Aku takut dia dalam bahaya. Tenanglah terlebih dahulu. Samuel bukan orang bodoh yang gak punya otak. Pendekatannya terhadap istrimu adalah menggunakannya untuk bertukar manfaat denganmu. Atau untuk memaksamu memilih antara hidupnya dan hidup kau sendiri. Ini juga berarti sampai Samuel bernegosiasi denganmu, istrimu akan aman. Aku tahu apa yang dipikirkan Samuel. Tapi aku coba. Jimmy, saat ini kau harus coba ambil kembali segala sesuatu yang pernah menjadi milikmu sesegera mungkin. Ambil kembali grup Stain. Kalau enggak, kau pasti sudah tewas. Samuel khawatir ketuanya akan memotong jalan keluar setelah menyeberang. Ada berbagai jenis transaksi yang tertinggal untuk dipilah-pilah. Kalau aku bisa temukan dokumen-dokumen ini, aku bisa membawa mereka ke pengadilan. Di mana Samuel menyembunyikan dokumen? ada orang di sana. Selamat siang, aku yang banget. Kakak, aku si rambut merah, jangan habisi aku. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak, aku di satpam. Aku sedang berpatroli. Jangan. Aku Pelan-pelan suaramu. Aku lagi berpatroli kau itu, Kak. Kau punya dua pilihan. Bantu aku atau tewas di sini. Aku bantu kau. Kak, aku akan bantu. Berikan aku senter. Pergilah keluar dan berjaga. Kak, bener Kak, kau bisa tenang. Setiap lantai cuma punya satu orang satpam. Gak ada yang akan mengganggumu. Aku akan berjaga-jaga. Pak Samuel ini sudah larut, apa kau masih lembur? Aku kembali untuk ambil barang. Kau bisa pulang sekarang. Baik, terima kasih Pak Samuel. Kakak cepat sembunyi. Seorang datang. Sepertinya ada yang gak beres. Kakak, ini gak benar. Aku cuma perlu lanjutkan patroli. Kenapa aku bersembunyi denganmu? Kau harus mengawalku. Oh, hei, kau mau kemana, Kak? Kau ikutlah denganku. Oh, Kakak, bukankah ini Villa Hugo? Kenapa kau membawaku ke sini? Suamiku ada di sini. Bawa dokumen ini ke dalam. Dan serahkan ini pada suamiku. Kalau dia bertanya dari mana dokumen ini berasal, katakanlah kau menemukannya sendiri. Jangan sebut-sebut aku. Oke. Istriku jangan pergi. Jimmy, kenapa kau menangis? Kau begadang, kalau ngantuk. Kenapa kau nggak tidur? Aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi istriku berkata dia akan balas dendam untukku. Ini cuma mimpi. Kau... Tuan Hugo, ada seseorang bilang dia punya beberapa dokumen untuk Pak Jimmy. Rambut merah. Apa yang kau lakukan di sini? Pak Jimmy, aku punya beberapa dokumen yang pasti membuatmu tertarik. Ini bukti Samuel menggelapkan dana dan menyewa pembantai bayaran. Bagaimana kau punya ini? Dia memang bertanya dari mana asli. Dia memang bertanya dari mana asalnya. Kakakmu? Apa maksudmu itu istriku? Apa dia yang memberi kau dokumen-dokumen ini? Bukan. Dokumen ini, aku sendiri yang mencurinya dari Samuel. Aku sudah lama gak menyukainya. Kau sudah lihat dia lakukan banyak kejahatan. Dia harus membayar harganya. Kau berbohong. Kalau kau cuma ingin Samuel ditangkap, kau akan menyerahkan bukti-bukti ini ke pihak berwenang. Bukan menyerahkan ini langsung padaku. Sialan, aku selalu bicara karena panik. Aku harus segera keluar dari sini. Beritahu aku, siapa yang mengutusmu? Aku gak bisa mengatakannya. Ini dari orang yang sangat peduli denganmu. Hei Jimmy, Grup Stain sedang mengadakan rapat dewan direksi. Sekarang kesempatan terbaikmu untuk memberikan keadaan. Cepat, ambil dokumen-dokumen ini dan balas dendammu. Baiklah.
Samuel, sejak kau mengambil alih, grup Stain sudah kehilangan lebih dari 100 juta. Sekarang, zona pengembangan Hillary kau nggak amankan. Kau harus mengundurkan diri. Saat ini aku punya hak 51% dari saham grup Stain. Aku punya hak mutlak untuk berbicara. Kau pikir orang tua seperti kalian bisa membuatku mundur? Kau cuma punya 10% saham. Angka 41 tersisa milik Jimmy, Tuan Muda Stain. Untungnya orang-orang tua ini tidak tahu Jimmy masih hidup. Kalau nggak, aku nggak bisa bertahan untuk posisi ini. Sepertinya aku harus dapatkan mawar hitam untuk bertindak cepat. Jimmy meninggal setahun yang lalu. Berhenti ungkit orang yang sudah nggak ada! Samuel, kami mencurigai kau melakukan pembantaian yang disengaja dan penggelapan dana publik. Tolong ikutlah dengan kami. Kenapa mereka datang lagi? Sudah aku bilang, aku seorang yang taat hukum, warga negara yang baik. Samuel, bukti-buktinya sudah ada di sini. Sekarang kau ditahan. Oh, Tuan Muda Jimmy, dia masih hidup. Tuan Muda sudah kembali. Perusahaan kita selamat. Tuan Muda Jimmy, aku mendukung kamu melanjutkan posisi CEO. Aku juga mendukung Tuan Muda menjabat kembali. Samuel, sekarang giliran kau untuk mencicipi bagaimana rasanya nggak punya apa-apa. Dan untuk tuduhan pembantaian yang disengaja, kau akan punya banyak waktu untuk menikmatinya di dalam. Lepaskan aku, Tuan Samuel. Menolak cuma menambah bebanmu. Silakan bekerja sama dan ikut bersama kami. Lepaskan aku. Bukti yang dimiliki Jimmy membuatku harus keluarkan biaya 2 kali lipat. Dia nggak boleh menangkapku. Samuel, Mawar hitam, cepat bantu aku. Beritahu ketua untuk selamatkan aku. Aku akan ditangkap oleh mereka dan aku pasti akan menyeretnya. Samuel, kau tidak bisa melarikan diri dan aku tidak akan membiarkanmu. Kau mengkhianatiku. Rambut merah, Ya. bawa dia ke suamiku. Waktu aku pergi antarkan dokumen, suamimu sudah curigai ada yang mendukungku. Kalau aku bawa Samuel sekarang, dia pasti akan menginterogasiku. Jadi kau mau antarkan dia ke suamiku? Atau mau drama di depan Raja Neraka? Kak, jangan khawatir. Aku pasti akan antarkan ke suamimu. Cepatlah. Samuel cerdik dan licik. Kalau dia berhasil lolos, akan sulit untuk menangkapnya lagi. Hei, Pak Jimmy, hei. Aku berhasil bawa Samuel kembali padamu. Hei, jangan khawatir. Dia baik-baik saja. Dia baru saja pingsan. Terima kasih atas bantuanmu. Iya. Kau lagi. Siapa orang di belakangmu? Apa itu istriku? Aku nggak dibantu siapapun. Aku sendiri yang menghentikan Samuel. Kau nggak punya kemampuan. Saat bekerja di grup State, kau melihat istriku? Itu... Aku belum lihatnya. Tuan Jimmy. Tuan Muda Jimmy, kau mau kemana? Dengan ditangkapnya Samuel, ada kekacauan di perusahaan. Cepat kembali dan ambil alih kembali. Istriku, apa itu benar-benar kau yang diam-diam membantuku? Tuan Jimmy. Aku datang. Suamiku, aku sudah memulihkan grup stand untukmu. Sekarang satu-satunya musuh yang tersisa adalah organisasi dan aku. Jangan khawatir, aku akan menemui ketua sekarang. Dan dengan darahnya, aku balaskan dendam ayahmu. Mawar hitam, ketua memintaku untuk mencari tahu kenapa Samuel ditangkap. Dan apa ada hubungannya denganmu? Selain itu, apa kau sudah tahu bahwa suamimu adalah Jimmy? Apa? Suamiku adalah Jimmy? Berhenti pura-pura. Ikutlah denganku. Ketua mau bertemu denganmu. Ketua, Mawar Hitam sudah datang. Mawar hitam. Samuel ditangkap. Kenapa kau nggak menyelamatkannya? Kau bersekongkol dengan suamimu. Jimmy untuk balas dendam. Benar bukan? Ketua, aku benar-benar tidak tahu suamiku adalah Jimmy. Tentang Samuel, aku tidak menyelamatkannya. Karena dia sudah mengkhianatimu. Nona Roxana, ayo bekerja sama. Kau mau keluar dari organisasi Vermilion untuk menjadi orang biasa. Aku juga mau membebaskan diri dan ambil alih grup Stain. Kita punya musuh yang sama, Vermilion. Pada titik ini, mengekspos mereka di internet, menghadapi sanksi hukum, adalah satu-satunya jalan pilihanku. Mawar hitam. Sekarang kau sudah mengkhianati kita, bukan?
Organisasi Vermilion sangat kejam dan bengis menghabisi orang seperti lalat. Selama bertahun-tahun kau sudah membantai orang tidak bersalah untuk keinginan egoismu sendiri. Kalian semua pantas berada di neraka. Akhirnya kau mengakui pengkhianatanmu. Dengan gerakan lincahmu itu, kau nggak meminum pil racun yang kuberikan. Benar, aku tidak meminumnya. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang sudah tewas di tanganmu. Bukankah kau takut akan roh-roh pendendam mencarimu di tengah malam? Kalau dia berani datang, aku akan menghabisinya sekali lagi. Suamiku, rasanya sakit sekali. Saat aku menikahmu saat itu, apa kau juga merasakan sakit ini? Bos, kau baik-baik saja? Apa kau merasa gak enak badan? Bahu kiriku tiba-tiba terasa nyeri. Aku curiga sesuatu terjadi pada istriku. Gak bisa, aku harus menemukannya. Panggil rambut merah kemari. Baik. Tuan Jimmy, kau memanggilku. Aku akan mengajukan satu pertanyaan. Di mana istriku? Kau jawab! Tuan Jimmy, sebenarnya aku baru saja melihat siaran langsung. Istriku terluka. Beri aku lokasi dari tempat ini secepatnya. Istriku. Mawar Hitam, kau sudah mengkhianati organisasi dan ketua. Kau pasti akan tewas hari ini. Kalau aku bisa tewas sama kalian semua, maka aku akan tewas tanpa penyesalan. Tewas bersama. Semua yang sudah kau lakukan sekarang sudah diketahui semua orang. Mawar Hitam, kau gila. Kau juga tidak akan selamat. Aku tidak pernah berencana untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sekarang aku sudah hancurkan ponsel ini. Dan bagaimana hal itu akan membantu? Kejahatanmu sudah dilihat semua orang. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari hukum. Mawar Hitam, aku akan bertarung sampai akhir. Istriku, apa kabarmu? Suamiku, kenapa kau bisa di sini? Pergi. Jimmy, kau datang tepat waktu. Kau bisa tewas bersama dengan istrimu yang merupakan pembantai ayahmu. Istriku bukan pembantai ayahku. Bahkan sekarang kau tidak tahu identitas asli istrimu. Diam! Dia menggunakan nama Sandi Mawar Hitam. Pembantai nomor 1 di organisasi Vermilion. Penyebab utama dalam tewasnya ayahmu dan mengambil semuanya darimu. Dan siapa kau? Dilihat dari pakaianmu. Kau adalah ketua organisasi pembantai Vermilion. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua pantas untuk mati. Meski kalian berdua sudah datang, kalian tetap gak bisa mengalahkanku. Jimmy, kau gak akan pernah bisa balaskan dendam ayahmu dalam kehidupan ini. Aku sudah menelpon polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Sama kau dibawa ke pengadilan. Kematian ayahku akan terbalaskan. Berani menelpon polisi? Pergilah. Gak ada yang akan pergi hari ini. Apa kau pikir kau bisa menjebakku? Bosan hidup? Kau tidak apa? Istriku, kau terluka. Jangan memaksakan diri. Dia tahu identitasku dan masih memanggil aku sebagai istrinya. Cedera kecil ini bukan apa-apa. Pada saat seperti ini, kalian berdua masih bisa romantis? Dasar hina. Pergilah ke neraka. Serahkan dia padaku. Menghadapi ketua secara langsung, kita tidak punya peluang untuk menang. Aku harus berpura-pura tewas lalu menyerang dia secara tiba-tiba. Aku masih punya kekuatan untuk satu pukulan terakhir. Ini harus berhasil. Istriku! Kalau kau nggak membiarkanku pergi, maka aku akan memastikan kau tewas hari ini. Istriku. Suamiku.
Suamiku, maafkan aku. Aku berhutang nyawa pada ayahmu, tapi aku cuma menyelamatkan hidupmu juga. Jadi nyawa diganti nyawa. Setelah aku pergi, tolong maafkan aku. Istriku, jangan bicara omong kosong. Kau akan tetap hidup. Selain itu, aku sebenarnya tahu identitasmu sejak lama. Sebelum rambut merah datang dengan bukti-bukti Samuel, aku bermimpi. Jangan pergi, istriku! Setelah aku terbangun dari mimpi itu, aku ingat adegan saat kau menghipnotisku. Kau tanya apa, aku akan menghabisimu. Gak akan. Aku benci mawar hitam. Tapi aku lebih mencintai istriku. Terima kasih, suamiku. Istriku. Istriku, jangan menakut-nakutiku. Istriku. Istriku. Enggak. Istriku. Terima kasih Pak Jimmy untuk persediaan dan sumbangannya. Atas nama anak-anak dari panti asuhan, kami berterima kasih atas kebaikanmu. Nggak perlu. Tangkap ini. Aku cuma mengumpulkan perbuatan baik untuk istriku. Kalau boleh tahu, apa istrimu sakit? Dapat. Nggak. Dia meninggal dunia. Ayo, cepat. Aku mau mengumpulkan lebih banyak pahala untuk berharap bahwa dia akan bertemu denganku lagi di kehidupan selanjutnya.